Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antu Adapilio Saputra dengan NIM 2316.014 dari lokal MBSE. Saya akan menjabarkan soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu masih tentang metode perpetual dan metode periodik. Pada soal nomor 2, perintahnya catatlah transaksi berikut ke dalam jurnal umum dengan metode perpetual dan metode periodik. Pada tanggal 1 Juli 2013, PTA membeli barang dagang secara kredit ke PTC senilai 1.200.000. Syarat FOB PTA destination 3/10 N per 45 dan biaya transportasi sebesar 100.000. Yang B-nya, pada 4 Juli 2013, PTA mengembalikan barang kepada PTC atau namanya return atas pembelian kredit tanggal 1 Juli 2013 senilai Rp200.000. Yang C, pada 8 Juli 2013, PTA menjual barang dagang secara kredit ke PTX senilai Rp12.500.000. Syarat FOB, shipping point 2/10 N per 30 dengan biaya transportasi sebesar 120.000. Harga pokok barang yang dijual 7.500.000. Yang D, 10 Juli 2013 PTA membayar pelunasan dan pembelian barang dagang PT C tanggal 1 Juli 2013. Yang E, 15 Juli 2013 PTX mengembalikan barang dari pembelian kredit tanggal 8 Juli senilai Rp1.330.000 untuk harga pokok penjualan sebesar Rp600.000. Yang F, 22 Juli 2013 PTA menerima pembayaran dari PTX untuk penjualan tanggal 8 Juli. Yang G, pada tanggal 23 Juli 2013 PTA menjual barang dagang secara kredit ke PTC senilai 9 juta. Syarat FOB-nya destination 3/10 N per 30 dengan biaya transportasi sebesar Rp100.000. Harga pokok barang yang dijual sebesar Rp5 juta. Yang H, pada 30 Juli 2013 PTA menerima pelunasan dari PTC untuk penjualan tanggal 23 Juli 2013. Ya, langsung saja ke penyelesaian soalnya. Jurnal umum metode perpetual. Yang pertama, pada tanggal 1 Juli persediaan barang dagang senilai 1.200.000 di debit dan utang dagang senilai 1.200.000 di kredit. Pada tanggal 4 utang dagang senilai 200.000 di debit, persediaan barang dagang 200.000 di kredit. Pada tanggal 8 utang dagang senilai 12.500.000 di debit dan penjualan 12.500 di kredit. Di sini ada HPP-nya yang senilai 7.500.000 dan persediaan di debit, persediaan barang dagang di kredit senilai 7.500.000. Pada tanggal 10 utang dagang senilai 1 juta yang terletak di debit dan kasnya senilai 970.000 di kredit dan persediaan barang dagangnya 30.000 di kredit. Lanjut, return penjualan. Return penjualan senilai 1.330.000 di debit dan piutang dagang 1.330.000 di kredit. Persediaan barang dagang 600.000 di debit dan HPP-nya di kredit senilai Rp600.000. Pada tanggal 22 ada kasnya senilai 11.170.000 dan piutang dagang 11.170.000. Pada tanggal 23
dibayar ada piutang dagang. Piutang dagang senilai 9 juta yang penjualannya 9 juta rupiah di kredit. Di penjualan ini ada beban angkut penjualan senilai 100.000 di debit dan pengeluaran kas 100.000 di kredit. Yang ada HPP-nya senilai 5 juta rupiah di debit dan persediaan barang dagang di kredit. Lanjut kepada jurnal umum metode periodik. Yang pertama ada pada tanggal 1 Juli ada pembelian senilai 1.200.000 di debit dan utangnya dan dia berutang di kredit dan utang dagang terletak di kredit senilai 1.200.000. Di sini pada tanggal 4 PT ini ada utang dagang senilai 200.000 rupiah dan konsumen mengembalikan retur pembelian senilai 200.000 rupiah juga di kredit. Pada tanggal 8 ada piutang dagang. Ada piutang dagang senilai 12.500.000 di debit dan penjualannya juga 12.500.000 di kredit. Di sini pada tanggal 10 ada utang dagang senilai 1 juta rupiah di debit dan kasnya di kredit senilai 970.000 rupiah dan ada diskon pembelian senilai 30.000 di kredit. Pada tanggal 15 retur penjualan di sini senilai 1.330.000 rupiah di debit dan piutang dagangnya 1.330.000 rupiah di kredit. Pada tanggal 22 kas sini ada kas masuk terletak di debit senilai 11.170.000 dan piutang dagangnya 11.170.000 rupiah. Lanjut pada tanggal 23 ada piutang dagang dari penjualan senilai 9 juta rupiah di debit dan penjualannya di kredit senilai 9 juta rupiah juga. Dan dalam penjualan ini ada beban angkut penjualan. Beban angkut penjualan ini 100.000 rupiah terletaknya di debit dan pengeluaran kasnya terletak di kredit senilai 100.000 rupiah juga. Pada tanggal 30 ada kas 8.730.000 di debit dan potongan penjualannya juga di debit senilai 270.000 dan hutang dagangnya 9 juta. Sekian penjelasan dari soal nomor 2. Maaf ada salah kata. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.